Yo, what's up Sobat Garuda? Gua balik lagi nih nemenin lo di channel paling update seputar bola Indonesia. Oke, gue mau langsung ke berita utama yang jujur bikin gua agak kaget guys. Gini, di kalender FIFA Matchday bulan November ini dari tanggal 10 sampai 18, lo nggak akan ngelihat ada Garuda calling buat timnas Indonesia senior. Beneran, nggak ada pemanggilan pemain sama sekali. Ini aneh banget bro. Biasanya nih ya, negara-negara lain tuh rebutan slot buat tanding di FIFA Matchday. Lah, kita kok malah kayak sengaja skip? Ada apa ini? Soalnya, ini pertama kalinya kejadian lagi setelah 10 tahun. Padahal FIFA Matchday ini kan momen yang paling ditunggu-tunggu semua pemain buat ngebela negara. Gila kan? 10 tahun bro. Terus kenapa nih kok bisa begini? Nah, biar gak jadi bola liar dan spekulasi aneh-aneh, kita bedah bareng-bareng alasan resmi yang dikasih sama PSSI ya. Jadi ada dua alasan utama kenapa kita absen kali ini. Pertama, dan ini yang paling krusial, kursi panas pelatih kepala timnas masih adem ayem guys. Sejak kita pisah jalan sama Patrick Kluivert tanggal 16 Oktober 2025 lalu, kursi itu masih kosong. Yang jadi pertanyaan, kenapa sampai sebulan lebih belum ada penggantinya? Padahal kalender FIFA ini kan udah fix dari jauh-jauh hari. Ini nunjukin ada masalah di perencanaan PSSI guys. Alasan kedua, fokusnya lagi dialihkan. Jadi energi dan perhatian PSSI sekarang lagi tercurah ke timnas Indonesia U23 yang lagi persiapan buat SEA Games 2025. Bahkan tim U23 ini punya jadwal tanding sendiri loh. Mereka bakal ngelawan Mali U23 tanggal 15 sama 18 November nanti di Bogor. Fokus ke tim muda buat regenerasi itu penting banget, gue setuju. Tapi pertanyaannya, emangnya tim senior dan U23 nggak bisa jalan barengan? Kenapa harus salah satu dikorbanin? Nah, dua alasan resmi itu emang masuk akal. Tapi lo tahu nggak sih, situasi kayak gini tuh sebenarnya kayak deja vu. Kenapa gue bilang deja vu? Buat lo yang ngikutin bola Indonesia udah lama, pasti langsung berasa ada hawa-hawa nggak enak yang familiar. Rasanya kayak nonton film horor yang sama buat kedua kalinya. Terakhir kali kita nggak ada Garuda calling itu bulan Juni tahun 2015, satu dekade yang lalu. Penyebabnya waktu itu beda, tapi jauh lebih parah. Saat itu Indonesia lagi disanksi sama FIFA karena dianggap ada intervensi dari pemerintah ke PSSI. Sanksinya jatuh tanggal 30 Mei 2015. Dan sejak saat itu sepak bola kita kayak diembargo dari dunia internasional. Dampaknya ngeri banget guys. Timnas kita terpaksa hibernasi, nggak bisa ikut kompetisi apapun selama lebih dari setahun. Baru di bulan September 2016, Garuda calling bisa dilakuin lagi. Dan lawan pertama kita setelah bangun dari tidur panjang itu adalah Malaysia, 6 September 2016. Walaupun penyebabnya beda antara sekarang dan 2015, tapi efeknya bisa jadi sama-sama ngerugiin. Emangnya apaan sih ruginya kalau kita nggak ikut FIFA Matchday? Dampak paling jelas dan nggak bisa dihindarin adalah soal peringkat. Posisi Indonesia di ranking FIFA udah pasti bakal merosot. Emang sih katanya penurunannya nggak bakal terjun bebas. Tapi tetap aja, ini kemunduran. Di saat negara lain nambah poin, kita malah diam di tempat atau bahkan turun. Sayang banget kan? Jadi kesimpulannya gini guys, gara-gara masalah internal, pelatih yang belum ada dan pilihan fokus ke U23, kita harus siap-siap lihat peringkat kita merosot lagi. Sayang banget. Padahal momentum positif lagi coba dibangun. Ya, kita cuma bisa berharap PSSI cepat dapat pelatih baru yang top dan masalah perencanaan ini nggak berlarut-larut ya guys, biar Garuda bisa terbang tinggi lagi. Oke, sekian dulu buat episode kali ini. Gue cabut dulu Sobat Garuda.